Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, rahimakumullah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ketahuilah oleh kita semua bahwa Rasul yang agung, Nabi yang agung, manusia yang agung adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ketahuilah bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dengan akhlak yang agung itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Para pemirsa, rahimakumullah. Semua ibadah yang kita lakukan, salat 5 waktu yang kita lakukan, puasa Ramadan yang kita kerjakan, haji dan umrah yang kita lakukan, dan mengaji yang kita lakukan. Kalau semua itu karena Allah semata, itu semuanya akan membuahkan akhlak yang agung. Maka dengan akhlak yang agung, semuanya menjadi agung. Semuanya menjadi rahmat. Semuanya menjadi manfaat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam semua aktivitas yang kita lakukan, jangan lupa sertakan akhlak yang agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah serta rahmatnya kepada kita semua. Dengan rahmat Allah, kita bisa mengamalkan akhlakul karimah, mengamalkan akhlak yang agung. Dan ingat, barang siapa melakukan perintah Allah, ataupun melakukan aktivitas yang lainnya tanpa akhlak yang agung, maka ibadah yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, itu akan menjadi sia-sia. Akan menjadi ruksak. Tahukah kalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu madu yang begitu istimewa, madu yang begitu manis, madu yang menjadi obat bagi semua manusia,
itu madu akan hancur seketika ketika ditetesi dengan cuka atau dicampur dengan cuka. Jangankan banyak cuka yang mencampuri madu, walaupun hanya satu tetes itu cuka menetes terhadap madu, maka keaslian madu itu hilang. Dan keistimewaan madu itu hilang. Ini adalah gambaran bahwa ibadah yang kita lakukan, ilmu yang kita miliki, aktivitas yang kita kerjakan, tanpa dibarengi dengan akhlak yang baik, tanpa disertai akhlakul karimah, seperti halnya hancurnya madu oleh cuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari segala bentuk kerusakan yang akhirnya seluruh ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk berikutnya, bahkan untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para santri untuk bertanya. Barangkali apa yang perlu kalian tanyakan, dipersilahkan. Silahkan. Bagi santri yang mau bertanya, mudah-mudahan ilmu kita diberi tambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silahkan. Wahai para santri, barangkali kalian mau bertanya. Saya pakai. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Pak Kiai, bagaimanakah tentang kejadian berita yang berkenaan di Pondok Pesantren Lirboyo? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silahkan, barangkali yang lain mau bertanya, silahkan. Saya mau bertanya, Pak Yai. Iya, silahkan. Bagaimanakah tentang seorang kiai bersodakoh kepada santrinya sambil dilemparkan, Pak Yai? Oh, gitu. Itu yang saya sampaikan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, barangkali yang lain masih ada yang mau bertanya. Saya Pak Kiai. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimanakah tentang PWILS membongkar kuburan palsu? Begitu yang saya sampaikan, Pak Kiai. Ya, ya. Alhamdulillah, ya. Terima kasih pertanyaan. Satu lagi silahkan. Berikutnya saya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana para habib, apakah benar nasabnya menyambung kepada Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi tentang berita atau kejadian yang berkenaan dengan pesantren Lirboyo. Begini, para pemirsa rahimakumullah. Semuanya itu harus mengamalkan akhlakul karimah. Baik itu para kiainya dan para santrinya dan muslimin muslimat di mana saja berada, itu harus mengamalkan akhlakul karimah. Seperti apa yang tadi baru saja Al-Fakir sampaikan, bahwa dengan akhlakul karimah semuanya akan berbuah hal yang baik. Tentang berita yang mengena kepada pondok pesantren Lirboyo, mudah-mudahan semua kita bisa menyikapinya dengan baik.
Apa yang terjadi di Pondok Pesantren Lirboyo ini sedikitnya dipandang oleh masyarakat awam seolah-olah santri itu diperbudak. Pandangan yang demikian itu sebenarnya salah. Apa yang dilakukan oleh santri-santri Lirboyo itu adalah merupakan bentuk khidmah para santri kepada gurunya. Namun, kekhidmahan mereka para santri dilihat oleh masyarakat awam seolah-olah berlebihan. Maka muncullah berita yang sekarang sedang mencuat. Jadi bagaimana untuk baiknya? Baiknya adalah demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat adil dan berbuat baik. Di dalam pelaksanaan kita ta'ziman, kita mengagungkan kepada guru, itu pun ada ketentuannya. Ada batasnya. Jangan berlebihan. Kalau takzim kita sebagai santri kepada guru yang begitu berlebihan, ini akan ditanggapi oleh masyarakat awam yang bukan-bukan. Maka saya mohon kepada seluruh para kiai, sampaikan tentang batas-batas takziman kepada seluruh santri. Termasuk tentang bagaimana seorang santri ataupun murid bersalaman kepada gurunya. Sampaikan kepada seluruh para kiai tentang batas-batasnya ta'ziman, akhlaknya ta'ziman. Kalau berlebihan, sampai tangannya seorang guru dibolak-dibalik, dibolak-dibalik, bahkan disertai dengan merangkak dan sebagainya. Hal yang demikian ini termasuk berlebihan. Maka sangat berkewajiban untuk para kiai memberitahu kepada para santrinya di dalam takziman kepada gurunya. Bil adli, dengan adil. Kemudian, hal ini akan menjadi pertanyaan yang berikutnya. Kenapa seorang anak begitu sangat takziman kepada gurunya sampai merangkak, sampai dibolak-balik tangannya? Tapi ketika salaman dengan orang tuanya tidak sedahsyat itu, ini akan menjadi pertanyaan yang berkepanjangan. Maka, apabila kita seorang guru, seorang kiai, seorang masyayikh memberitahu tentang keadilan terhadap para santrinya kepada para jamaahnya, bagaimana tentang takziman yang sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan gambaran bagaimana itu bunga diciptakan oleh Allah. Bagaimana itu daun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu Allah ciptakan adalah bil adli. Akhirnya sungguh sangat indah. Ketika kita memandang daun cukup dengan indah
dan kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika kita memandang bunga. Karena Allah ciptakan dengan adil. Maka indah ketika itu bunga dipandang, bahkan dicium. Begitulah makna daripada keadilan. Tapi ketika katakan keadilan itu, contohnya di dalam masalah khidmahnya seorang santri kepada guru, lepas dari keadilan, maka akan timbul pertanyaan yang begitu panjang dan banyak. Tapi insya Allah, dengan penjabaran dari para masyayikh, para guru, para kiai kepada santrinya, tentang cara bagaimana salaman terhadap gurunya, bagaimana bersalaman dengan orang tuanya, bagaimana cara bersalaman dengan masyarakat biasa. Dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada seluruh santri. Insya Allah semuanya akan menerima dengan baik. Jadi apa yang terjadi di Pondok Pesantren Lirboyo, ini hanya ada kekurangpahaman saja bagi orang yang melihatnya. Dan itu pun wajar. Karena mungkin yang tampak di hadapan mereka yang begitu mencuat, dianggap oleh mereka yang melihat seolah-olah berlebihan. Maka timbullah fenomena yang sekarang sama-sama kita saksikan. Akhirnya, saya Al-Fakir Ibnul Fakir berpesan kepada diri saya sendiri, dan berpesan kepada seluruh para kiai, dan berpesan kepada seluruh umat Islam di dunia. Amalkan akhlakul karimah. Karena dengan akhlakul karimah, semuanya itu akan menjadi indah. Bukankah kita tahu bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih hidup yang sangat sederhana. Rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atapnya saja daun kurma. Beliau makan tidak begitu mewah. Kenapa demikian terjadi pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswah. Bisa kita bayangkan, ketika kita mewah, dan kemewahan itu ditampakkan, sungguh manusia tidak semuanya paham. Termasuk Al-Fakir sendiri memilih bangunan ala kadarnya, dari bambu, dari bahan-bahan yang ala kadarnya. Para pemirsa rahimakumullah, bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa untuk membangun istana yang berlapiskan emas dan intan permata. Bukan, tapi tidak dipilih oleh baginda Rasul. Dan bisa kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, satu-satunya nabi yang paling kaya raya, dan tidak ada manusia di jagat raya ini yang menandingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi lihat baginda Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika beliau lewat kemudian ketemu dengan sekelompok semut, apakah Nabi Sulaiman alaihi salam menganggap remeh terhadap semut lalu katakan berjalan lanjut menginjak-injak semut? Tidak. Nabi Sulaiman langsung menginstruksikan berhenti. Sehingga pasukan Nabi Sulaiman yang dari bangsa jin dan manusia bertanya, ada gerangan apa ya Nabi Sulaiman kami supaya berhenti? Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, ada semut
yang sedang berjalan. Kalau kalian terus berjalan, ini semut akan terinjak-injak. Begitu hebat dan agungnya akhlak Nabi Sulaiman alaihi salam yang begitu kaya raya. Dan kita semua tahu bahwa kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang tidak ada tandingnya. Apakah diperlihatkan oleh Nabi Sulaiman dan dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Tidak semua apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Fakir wasiat kepada diri Al-Fakir sendiri khususnya. Dan kepada para kiai di mana saja berada. Kepada semua mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Mari kita sama-sama kita amalkan akhlakul karimah dalam segala hal. Insya Allah dengan akhlakul karimah semua itu akan berbuah indah dan manis. Begitu anak King. Hal yang berkaitan dengan pondok pesantren Lirboyo. Mudah-mudahan semuanya bisa memaklumi. Dan yang kedua, tentang masalah bagaimana seorang kiai sodakoh terhadap santrinya sambil dilemparkan. Apakah itu sodakoh jeruk, apakah itu sodakoh susu, ataupun lain sebagainya. Ingat, sodakoh itu adalah amalan yang baik. Dan diperintahkan oleh Allah. Tapi tetap, sodakoh itu akan bernilai ibadah. Sodakoh itu akan bernilai istimewa ketika disertai dengan akhlakul karimah. Tapi apabila sodakoh itu tidak disertai, tidak dibarengi dengan akhlakul karimah, maka sodakohnya itu jangankan sedikit banyak sekalipun tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Jadi, sodakoh itu adalah perintah Allah. Sodakoh itu adalah amalan yang terpuji. Tapi kalau cara sodakohnya itu dilemparkan, yang tidak baiknya dan yang tidak benarnya itu adalah cara melemparkannya itu. Itu tidak boleh. Sebab kalau sodako dengan dilemparkan, ini akan dimaknai, akan dipahami oleh umat. Akan jelek. Sehingga, kalau kita ingin membuat satu contoh, misal kita ini punya anak 2. Semuanya sudah berusaha. Ada yang di luar negeri, anak yang 1. Ada yang cuma di negeri sendiri, usahanya. Kemudian, dua-duanya pulang ke orang tuanya. Yang satu yang ada di luar negeri ini, yang ada di dalam negeri ini, dia soleh. Dia tidak punya uang banyak. Sedangkan anak yang nomor 2 yang dari luar negeri itu adalah datang ke orang tuanya karena dia sukses membawa uang banyak. Akhirnya mereka berdua ini akan kembali ke tempatnya masing-masing. Yang satu, anak yang satu, yang soleh ini, berbicara dengan akhlak, dengan baik kepada kedua orang tuanya. Bapak, ibu, saya mau pamit, mohon doanya, mau kembali kerja. Kemudian sambil sodako kepada orang tuanya. Hanya 20.000. Tapi dengan memberi yang baik, dengan menyampaikan dengan baik, akhlak yang baik, perkataan yang baik. Bapak, ibu, saya punyanya cuma 20.000, mohon diterima. Dengan memberi dengan cara yang baik. Maka yakin kedua orang tuanya akan menerima dengan senang hati, walaupun 20.000. Tapi selanjutnya, anak yang kedua tadi,
yang kerjanya di luar negeri sukses. Dia membawa uang banyak. Lalu dengan tanpa akhlak, dia berkata kepada kedua orang tuanya. Bahkan dengan membawa uang 1 karung isinya 1 miliar. Tapi dengan cara dilemparkan uang 1 miliar itu di hadapan kedua orang tuanya. Silahkan makan oleh kamu sepuasnya, kata anak itu. Nilainya besar, 2 miliar atau 1 miliar. Tapi dengan tanpa akhlak. Sungguh orang tuanya tidak akan menerima uang itu. Andaikan diterima pun dimakan, akan sakit. Walaupun besar nilainya 2 miliar. Inilah pentingnya akhlakul karimah. Maka saya sarankan kepada siapa saja. Apakah kepada para agniya, para kiai, semua umat manusia. Apabila kalian bersedekah, berikan sedekah itu dengan tangan yang baik. Dengan kalimat yang baik. Jangan dengan dilemparkan. Kalau dengan dilemparkan, itu akan mengakibatkan tidak baik. Lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kepada sesama orang mukmin, beliau ketika sedekah kepada orang kafir sekalipun, dengan tangan yang baik, dengan bahasa yang baik, itu baginda Rasulullah. Jangankan dengan orang mukmin. Jadi barang siapa, apakah itu mukminin, mukminat, apakah itu para kiai, kalau kita mau sedekah, jangan dengan dilemparkan, salah, tidak boleh. Dan itu tidak membawa pelajaran yang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sedekah kepada siapa saja dengan baik. Jangan dengan dilemparkan. Ulurkan tangan kita dengan tangan yang baik. Keluarkan suara kita dengan suara yang baik. Itulah akhlak. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah berkaitan bagaimana PWI LS yang membongkar kuburan palsu. Baik, sangat baik. Para pemirsa, di mana saja berada, saat-saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak muncul PWI LS. Alhamdulillahirabbil alamin. PWI LS itu adalah, ketahui, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Bagaimana itu PWI LS langkahnya? Baik. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong hamba-hamba Allah yang terzalimi. Lalu salah satu langkahnya PWI LS membongkar kuburan palsu. Bagaimana? Itu harus. Apapun bentuknya yang namanya palsu, itu harus dibongkar. Apakah itu kuburan palsu? Apakah itu nama palsu? Apakah itu orang-orang palsu? Apakah itu rumah palsu? Apakah itu ada misalnya negara palsu? Itu harus dibongkar. Dan jangan lupa, di dalam pembongkaran itu adalah tidak boleh dengan sendirinya. Harus melalui prosedur yang baik. Insya Allah,
ketika menempuh jalur yang baik, maka hasilnya adalah baik. Dan memang seharusnya kepalsuan dan kebohongan itu harus dibongkar. Kalau tidak dibongkar yang namanya kepalsuan dan kebohongan, itu akan membahayakan umat di masa yang akan datang. Kita doakan PWI LS berjaya dan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan akhirnya pertanyaan yang sekarang juga sedang ramai. Apakah para habaib itu nyambung nasabnya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingat para pemirsa, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang biasa. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang paling istimewa, Nabi Allah yang paling istimewa, orang yang paling istimewa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqa wa khuluqa. Keberadaan baginda Nabi itu adalah orang yang paling sempurna. Tidak ada makhluk Allah yang menandingi kesempurnaan dengan Nabi. Makhluk Allah yang paling sempurna adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempurnaan Nabi itu bukan hanya terletak pada fisiknya saja, tapi akhlaknya pun demikian. Akhlak yang paling sempurna adalah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqa wa khuluqa. Itu yang pertama harus kita ketahui. Lalu, bagaimana orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, cucu Nabi, ini nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Lalu bagaimana untuk mengetahui benar atau tidaknya? Ilmu. Tanpa kita melalui jalur ilmu, kita tidak akan tahu. Maka anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan diiradahkannya salah satu kekasih Allah, hamba Allah, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu jelas dan gamblang untuk mencari dan meneliti apakah para habaib ini adalah keturunan Nabi Muhammad, menyambung nasabnya dengan Nabi. Begitu jelas dan gamblang dibeberkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu benar. Dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dilihat dari semua kitab nasab. Baik itu nasab pada abad yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Tidak ditemukan. Tidak ada catatan. Tidak ada penjelasan. Bahwa para habaib itu adalah darahnya nyambung dengan baginda Rasul. Itu ditemukannya pada abad ke-10. Keterangan itu ditemukannya pada abad ke-10. Yang mengarang kitabnya itu adalah dari bangsa habaib. Jadi, kesimpulannya, bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu tidak nyambung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka dari mana? Mereka berketurunan dari Yaman. Itulah hasil penelitian ilmiah oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian untuk kita semua mudah
untuk melihat secara zahir. Lihat zahirnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang akhlaknya tinggi. Kalau ada orang katakan mengaku keturunan Nabi, pasti akhlaknya pun harus baik. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah-marah dengan umatnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjelek-jelekkan umatnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendoakan jelek terhadap umatnya. Itu figur baginda Rasul. Jadi kalau ada orang mengaku keturunan Nabi, otomatis akhlaknya pun harus bagus. Karena dalam pepatah, ada buah jatuh, sungguh tidak akan jauh dari pohonnya. Kita nggak pernah melihat ada buah mangga di sini, lalu katakan buahnya jatuh ke Amerika atau ke Surabaya. Tidak. Ini maknanya. Baginda Rasul adalah orang yang akhlaknya tinggi. Lalu kalau ada orang mengaku keturunan Nabi, kita lihat akhlaknya baikkah atau tidak. Itu secara hukum lahiriah. Jadi kesimpulannya secara ilmiah dan sampai detik ini, tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani belum ada yang membantah. Jadi kesimpulannya para habaib tidak nyambung dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita nggak perlu gentar, nggak perlu takut, nggak perlu susah. Manusia dimuliakan oleh Allah itu bukan karena nasabnya. Manusia mulia itu adalah karena takwanya. Siapapun orangnya, mari kita sama-sama kita perkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memuliakan manusia bukan karena nasabnya, bukan karena kekayaannya, tapi Allah memuliakan manusia karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu. Para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Adakah pertanyaan yang berikutnya? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita bersama-sama jaga persatuan dan kesatuan. Dan jangan lupa akhlakul karimah. Di dalam segala hal harus kita amalkan. Tanpa akhlakul karimah, semua akan menjadi berantakan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.